Bu sakit, kata anak saya. Itu udah penuh darah semua jidatnya. Oi, Tri. Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Detik-detik robohnya menara Masjid Jamiul Khair terekam kamera warga. Robohnya menara masjid di Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ini akibat hujan angin yang menerpa daerah tersebut. Menara masjid juga menimpa jaringan listrik hingga menimbulkan percikan api yang cukup besar dan memadamkan aliran listrik di sekitarnya. Beruntung, insiden ini tidak melukai warga ataupun adanya korban jiwa. Pengguna jalan di kawasan Jalan Raya Lembang, Bandung Barat dikejutkan oleh robohnya sebuah tiang listrik. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba tanpa ada pemicu. Naas, tiang listrik menimpa sebuah kendaraan roda 2 beserta pengendaranya yang tengah membeli jajanan di pinggir jalan. Sementara itu, rangkaian kabelnya juga menimpa dagangan seorang pedagang hingga berantakan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengendara motor yang terluka langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Perosotan kolam renang waterpark tiba-tiba ambruk. Insiden ini terjadi di salah satu waterpark di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum ambrol, salah satu pengunjung melihat tanda-tanda wahana perosotan air bermasalah karena terlihat bocor mengeluarkan air. Tak lama kemudian terlihat adanya retakan dan perosotan langsung ambrol. Saat kejadian, banyak pengunjung yang tengah asik berselancar di papan perosotan air tersebut. Akibatnya, mereka jatuh dari ketinggian 10 meter. 15 pengunjung menjadi korban. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Semua korban langsung mendapatkan perawatan medis. Bangunan 4 lantai SMA 96 Jakarta di Cengkareng, Jakarta Barat roboh saat pekerja bangunan tengah bekerja. Warga sekitar dikejutkan dengan bunyi keras reruntuhan material bangunan yang tengah direnovasi. Akibatnya, 7 pekerja menjadi korban. Bahkan 4 diantaranya tertimbun material bangunan. Rumah mewah berlantai 2 di Kelurahan Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Jawa Barat ambruk. Warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut sempat histeris. BPBD Kota Cimahi yang datang ke lokasi langsung melakukan penanganan. Pihak BPBD menilai ambruknya rumah warga akibat pondasi yang terkikis aliran sungai. Sementara pemilik rumah Anwar Amiruddin 2 minggu sebelumnya telah melaporkan pondasi rumah yang mengalami pergeseran karena dinding sungai terkikis. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pemilik rumah harus mengungsi. Runtuhnya bangunan merupakan peristiwa serius karena dapat menyebabkan kematian. Banyak faktor yang menyebabkan robohnya suatu bangunan secara mendadak. Di antaranya adalah pondasi tidak kuat menopang beban rumah dan bangunan yang sudah tidak terawat maupun rusak. Atap bangunan 3 lantai runtuh menimpa seorang ibu dan balita di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Awalnya runtuhan bangunan itu menimpa Wina, seorang pedagang makanan yang berada tepat di bawah bangunan tersebut. Namun, runtuhan serpihan material batu serta papan kayu masih terjadi. Akibatnya, Leni dan sang anak yang bernama Yusuf terkena reruntuhan bangunan. Ya Allah, udah sore begini. Jualan belum habis-habis juga. Ya Allah, masih pada utuh ini sayur. Sore itu Wina masih melakukan aktivitasnya sebagai penjual nasi dan lauk matang di depan rumah. Iya Pok, sini ada apa Pok? Sini duduk dulu.
Saat tidak ada pembeli, Wina kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil berbincang dengan tetangganya. Saya duduk berdua sama temen bawa anak kecil, dia bawa anak orok. Tengah asik berbincang, Wina dan sang tetangga dikagetkan dengan serpihan yang berasal dari bagian atas rumah. Tidak ada yang tahu pertanda apa itu. Sang tetangga pun curiga dan bergegas untuk segera pulang. Kayak serpihan-serpihan gitu ya? Saya pamit pulang ya, Pak. Saya takut ah. Kira-kira jam 5 kurang seperempat runtuh. Apaan itu ya? Kok kayak serpihan-serpihan gitu ya? Naas, Wina yang masih di lokasi tiba-tiba terhantam runtuhan dari balkon rumah yang runtuh. Beruntung, kepala Wina tidak sampai terkena runtuhan beton ataupun triplek. Waktu langsung saya gini, segitu kan. Saya juga panik ya. Bahkan sesaat setelah insiden terjadi, Wina masih dapat menyelamatkan diri dan berlari menghindar dari lokasi kejadian. Namun ia baru menyadari ternyata salah satu kakinya terluka akibat hantaman beton. Saya lari ke arah sono, terus pas dilihat kaki saya kena berdarah. Sangat sakit, bahkan dirinya sampai sulit melangkahkan kakinya. Wina hanya dapat meringis kesakitan sambil meminta tolong pada warga sekitar. Sempet nggak bisa jalan, pas jatuh gitu kan nggak kerasa tuh. Saya kan lari gitu ya kan, terus pas udah berapa menit kemudian baru terasa sakitnya, pada pegel gitu di sini. Insiden ini membuat keluarga Wina kaget. Leni, sang adik ipar bersama Yusuf anaknya langsung menjenguk untuk melihat kondisi Wina. Baru berbincang sebentar, Yusuf sang anak sudah merengek meminta Leni segera pulang. Iya sayang, sebentar ya Nak ya. Tak kuasa menolak permintaan sang anak, akhirnya Leni pun pamit untuk pulang kepada Wina. Hampir jam 7 Yusuf ngajak pulang. Nah, pulang dah saya. Saat pulang, Leni dan Yusuf harus melewati lokasi kejadian tempat Wina tertimpa reruntuhan bangunan. Tiba-tiba saja, sisa retakan beton kembali jatuh dan langsung menimpa sekitaran Leni dan sang anak. Pas belokan rumah, Yusuf ketimpa. Dikira saya Yusuf nggak kena. Leni pun menggendong Yusuf dan mencoba menenangkan sang anak. Terus pas nggak lama Yusuf nangis nyamperin ke saya. Ibu sakit, kata anak saya. Nah, kata saya lihat tuh bocah, saya gendong. Itu udah penuh darah semua jidatnya. Hati ibu mana yang tak hancur saat melihat kening sang anak bercucuran darah. Panik bukan main, Leni mencoba mencari bantuan untuk mengatasi luka sang anak. Panik, terus saya juga mondar-mandir nggak pugu lagu. Terus kata ponakan, ya udah ayo cepet Mbak Leni ke rumah sakit, ke puskesmas. Nah, diantar sama ponakan saya langsung ke puskesmas. Kejadian ini tidak hanya membuat Wina, Leni dan Yusuf trauma. Warga sekitar juga takut terjadi runtuhan susulan. Itu ada rasa trauma, semalaman aja nggak bisa tidur saya tuh. Mikirin takutnya kan ambruk lagi, jadi jatuh ke rumah ini gitu. Semua itu yang dipikirin kayak gitu. Yusuf juga trauma kalau ngedengar suara yang ketok-ketok apa gimana gitu. Dia langsung nangis gitu pulang gitu. Dia takut, bilang takut.